Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba mempresentasikan mengenai self concept pada mata kuliah Estetika Humanisme. Dalam sebuah jurnal yang dilansir oleh Berkeley Wellbeing mengatakan self concept adalah persepsi diri tentang tubuh, kemampuan, dan kesan yang kamu miliki. Dalam jurnal yang sama juga dikatakan bahwa self-concept adalah bagaimana kamu menilai kebiasaan dan karakteristik unik yang kamu miliki. Contohnya, kamu melabeli diri kamu sebagai teman yang baik atau pekerja yang telaten. Persepsi-persepsi tersebut adalah bagian dari self-concept. Ada beberapa contoh pertanyaan lain yang bisa mewakili self-concept, yaitu bagaimana kamu menilai kepribadian diri sendiri? Apakah kamu introvert atau extrovert? Dan kamu melihat peranmu dalam pertemanan atau dunia kerja sebagai identitas utama. Bagaimana hobi dan bakat yang kamu miliki menjadi identitas diri? Bagaimana kamu berinteraksi dengan sekitar dan kontribusimu untuk orang banyak? Self-concept adalah jawaban dari pertanyaan, siapakah aku? Termasuk apa yang kamu rasakan tentang dirimu. Cara kamu berpikir, menerima diri, dan memandang self-worth juga akan dipengaruhi oleh self-concept. Psikologi humanis dari Carl Rogers dikutip, Very Well Mind menyebutkan ada 3 bagian dari self-concept, yaitu ideal self, self-image, dan self-esteem. Ideal self adalah dirimu versi yang kamu inginkan. Hal ini juga termasuk kualitas dan identitas diri yang sedang kamu upayakan atau ingin kamu miliki. Bisa dikatakan, ideal self dalam self-concept adalah versi terbaik dirimu. Citra diri yang kamu inginkan bagaimana, termasuk mimpi, aspirasi, dan tujuan. Ada harapan, termasuk self-efficacy dan optimisme. Konsep diri yang jelas, termasuk pemahaman tentang identitas utama diri dan sifat yang bertahan lama, sesuai dengan nilai dan keyakinan. Self-image yang kedua, citra diri atau self-image mengacu kepada bagaimana kamu melihat diri sendiri saat ini. Mulai dari bagaimana karakter fisik, kepribadian, dan peran sosial yang membentuk citra diri. Salah satu hal yang perlu diingat adalah self-image bukan hanya apa yang terlihat. Ini melibatkan kondisi dan perasaan mentalmu. Contohnya, seseorang boleh saja mengubah penampilan fisiknya seperti memotong rambut atau berdiet. Tetapi self-image yang ia miliki tidak akan berubah. Yang ketiga ada self-esteem. Self-esteem adalah seberapa besar kamu menyukai, menerima, dan menghargai diri sendiri. Seperti yang Glenn sebutkan, bagaimana kamu menilai diri juga berkontribusi pada self-concept. Self-esteem dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bagaimana seseorang melihatmu. Bagaimana kamu membandingkan diri dengan orang lain, juga peran yang kamu miliki di lingkunganmu. Di sini ada beberapa contoh dari self-concept, yaitu saya adalah wanita yang kuat. Konsep ini bisa datang dari kepribadian yang saya miliki, pengalaman yang telah saya lalui, dan persepsi bahwa ia bisa menghadapi halangan dan rintangan di masa depan. Saya adalah orang yang mudah beradaptasi. Pernyataan ini mungkin datang setelah ada pelajaran dan pengalaman yang dilalui, kebiasaan baru, juga membiasakan diri dalam kondisi yang baru. Saya pandai coding. Pernyataan ini muncul mungkin setelah beberapa kali berhasil menyelesaikan pendidikan komputer dan memberikan hasil kerja yang maksimal dalam proyek di tempat tertentu dan mendapatkan pujian dari atasan atau rekan kerja terkait hasil kerjanya.
Berikut adalah bagaimana self-concept bisa dikembangkan dan berubah. Lingkungan sekitar atau tempat kamu tumbuh, tinggal, dan bekerja memiliki peran yang besar dalam hal ini. Selain itu, self-concept juga bisa berubah berdasarkan orang-orang yang sering berinteraksi denganmu. Beberapa keadaan medis, self-concept juga bisa berubah dengan membantu dirimu memahami dirinya dan menerima sepenuhnya yang kamu miliki. Berdasarkan cerita yang kamu dengar atau kamu baca. Contohnya, saat kamu membaca cerita tentang sesuatu peran, kamu bisa ikut berubah atau termotivasi. Pengaruh media seperti televisi, berita, hingga media sosial juga berperan untuk mempengaruhi identitas dan persepsi seperti apa yang ingin kamu tampilkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.